Baik, di sini saya akan mempresentasikan surveillance data kesehatan pekerja di PTX di tahun 2018 hingga 2019. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Indria Balkis Aulia dengan NIM 432251146. Berikut temuan pertama, yaitu hubungan kebiasaan merokok dengan hasil ronsen dada. Berikut diagram hasil ronsen abnormal di tahun 2018. Eh, Pada tahun 2018 ini, hasil ronsen abnormal pada pekerja yang merokok terdapat 13, sedangkan tidak ditemukan hasil ronsen abnormal pada pekerja yang tidak merokok. Dari total keseluruhan pekerja yang mengalami hasil ronsen abnormal di 2018 ini terdapat 13 pekerja. Dan di antara 13 pekerja tersebut, lebih banyak terjadi pada para pekerja yang merokok. Selanjutnya di tahun 2019, pekerja yang merokok terdapat 8 yang memiliki hasil ronsen abnormal, sedangkan untuk yang tidak merokok terdapat 4 pekerja yang memiliki hasil ronsen abnormal. Di tahun 2019 ini, pekerja yang memiliki hasil ronsen abnormal terdapat 12 pekerja yang di mana antara 12 pekerja tersebut lebih banyak terjadi pada para pekerja yang merokok. Berikut perbandingan hasil ronsen abnormal di tahun 2018 hingga 2019. Terjadi sedikit penurunan yang mana itu terjadi pada tahun 2018 terdapat 13 pekerja dan turun menjadi 12 di tahun 2019. Berikut hasil analisis dari perbandingan kedua tahun tersebut, yaitu 2018 dan 2019. Yang pertama, eh, hasil ronsen abnormal lebih banyak terjadi pada para pekerja yang merokok. Lalu, pada para pekerja yang tidak merokok terjadi penurunan. Terjadi kenaikan pada hasil ronsen abnormalnya, yaitu di tahun 2018 tidak dapat pekerja yang tidak merokok yang memiliki hasil ronsen abnormal, sedangkan di 2019 terdapat 4 pekerja yang memiliki hasil ronsen abnormal pada para pekerja yang tidak merokok. Namun sebaliknya, untuk pekerja yang merokok yang memiliki hasil ronsen abnormal terjadi penurunan, yang mana di 2018 terdapat 13 pekerja turun menjadi 8 pekerja yang memiliki hasil ronsen abnormal pada para pekerja yang merokok. Berikut rekomendasi pengendaliannya yang dapat dilakukan. Yang pertama, substitusi seperti mengadil penggunaan rokok dengan nikotin replacement therapy seperti mengganti dengan permen atau koyo sebagai bagian dari program berhenti merokok bagi para pekerja yang sedang berusaha berhenti merokok. Lalu ada rekayasa teknik seperti membuat ruang khusus merokok terbuka yang lokasinya itu di luar gedung utama dan tidak dekat dengan saluran masuk AC gedung. Lalu ada administratif, yaitu melanjutkan pemeriksaan ronsen dada secara rutin setiap 1 tahun sekali untuk memantau perkembangan paru-paru para pekerja. Yang kedua ada memberikan sanksi pada pekerja yang merokok di luar area khusus merokok. Ini berikut temuan kedua, yaitu hubungan kejadian low back pain atau LBP berdasarkan Departemen Kerja di tahun 2018 dan 2019. Berikut diagramnya, yaitu plant production terdapat 10 pekerja yang mengalami low back pain. Untuk plant technical tidak dapat kerja yang mengalami low back pain.
Lalu selanjutnya ada plan warehouse terdapat 1, lab QC 11, HRD terdapat 6, EHS terdapat 6. Dari diagram tersebut diketahui bahwa lab QC ini menjadi paling banyak departemen yang mengalami low backband di antara departemen lainnya. Lalu di tahun 2019 ini, maaf, 2018 ini terdapat pekerja yang mengalami low backband itu terdapat 34 pekerja. Selanjutnya di tahun 2019 untuk plan production terdapat 2 pekerja, teknikal tidak dapat pekerja yang mengalami low backband. Lalu untuk plan warehouse terdapat 1, lab QC 11, HRD 6, EHS 6. Hmm, Jumlah pekerja yang mengalami low backband paling tertinggi masih berada pada Departemen Lab QC. Dan di tahun 2019 ini pekerja yang mengalami low backband terdapat 26 pekerja. Di perbandingannya di tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan yang semula pada tahun 2018 terdapat 34 pekerja menjadi 26 pekerja pada tahun 2019 yang mengalami low backband. Berikut hasil analisis kasus LPP pekerja di tahun 2018 dan 2019. Diketahui bahwa lab QC ini secara konsisten mencatat referensi kasus tinggi baik di 2018 maupun 2019 tanpa adanya penurunan maupun kenaikan. Lalu untuk perubahan jumlah kasus LBP antara 2018 dan 2019 hanya terjadi pada Departemen Plan Production, sedangkan di departemen lainnya tidak menunjukkan perubahan baik itu penurunan maupun kenaikan. Berikut rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama ada rekayasa teknik seperti perbaikan stasiun kerja, penyesuaian tinggi meja dan kursi, penyedia alat bantu angkat atau pemindah material. Selanjutnya ada administratif yaitu pelatihan ergonomi, peregangan atau stretching sebelum bekerja, rotasi kerja, pengaturan waktu istirahat, serta penilaian ergonomi kalah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.